Sekarang jalan jauh aja nggak bebas. Ada TNI yang tiba-tiba lewat lah, polisi yang tiba-tiba lewat lah gitu. Ini kayak bukan kampung kami katanya. Kita juga menemukan fakta bahwa ada penembakan gas air mata yang dekat betul. lokasinya dengan SD 024 dan juga SMP 22 gitu ya di Rempang, yang pada akhirnya juga menyebabkan korban dari kalangan anak-anak yang melakukan proses belajar mengajar, karena penembakan itu ketika proses belajar mengajar. Betul. Sekitar jam 10 atau jam 12. Yes. Pemirsa, selamat datang di Ruang Temu bersama saya Dea Yujihan, dan kali ini seperti biasa saya kedatangan 2 tamu istimewa, dan hari ini di samping saya sudah ada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, ada Dimas Bagus Arya. Halo Dimas, gimana kabarnya? Ya, baik. Sehat ya? Baik, iya. Di tengah polusi buruk Jakarta, tapi tetap harus sehat dan semangat. Baik dan semangat. Baik, luar biasa. Thank you Dimas sudah bergabung di Ruang Temu TV Tempo kali ini, dan juga di sampingnya ada Egy Adiatama, wartawan majalah Tempo yang juga bergabung hari ini. Gimana Gi, kabarnya Gi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semuanya, dan kita akan membahas pemirsa kali ini seputar konflik agraria yang salah satunya terjadi di Pulau Rempang ya, kita tahu beberapa waktu lalu, di mana kita akan membahas seperti apa kurang lebih hasil temuan Kontras dan bagaimana perkembangan terakhir di pulau yang akan menjadi atau diubah menjadi kawasan Rempang Eco City. Nah, langsung ke Mas Dimas dulu kayaknya yang bisa menyampaikan soal temuan dari laporan Kontras itu terakhir kemarin, poin-poin pentingnya apa saja? Baik. Jadi pertama kita bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang itu melakukan langkah investigasi di tanggal 11 sampai 13 begitu ya, untuk melihat adanya pola-pola kekerasan dan juga konflik-konflik yang kami duga juga melibatkan aktor negara serta berpotensi melakukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, temuan yang kami himpun itu ada total 7 temuan yang kita juga melakukan analisis di dalamnya untuk menemukan kaitan antara kekerasan oleh aktor negara dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada temuan berkaitan dengan mobilisasi aparat keamanan yang jumlahnya cukup eksesif atau berlebihan. Yang ini juga melihat dampaknya sebagai salah satu upaya untuk melakukan capital violence. Yang kedua, ada penggunaan gas air mata atau chemical weapon, dan juga beberapa senjata-senjata yang itu juga penggunaannya cukup abusive gitu ya, atau eksesif dilakukan. Yang ketiga, ada upaya-upaya untuk melakukan pengusiran atau penggusuran dengan dalih sosialisasi di 16 kampung begitu ya, di Rempang yang dilakukan oleh otoritas Batam atau di daerah, maupun ada juga upaya-upaya secara dari pusat begitu ya. Yang keempat, ada bentuk-bentuk penyangkalan dari pejabat ya, dan juga terutama dari kepolisian terkait dengan peristiwa kekerasan yang ada di tanggal 7. Yang kelima, itu berkaitan juga sama tata kelola pemerintahan yang ada di Batam, karena seperti kita tahu Ketua BP Batam itu merupakan wali kota Batam juga gitu ya. Jadi ada proses tata kelola pemerintahan yang cukup buruk, di mana BP Batam yang punya mandat sebagai pengelola investasi, tapi juga dimandatkan untuk melakukan jalannya pemerintahan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu sumber pemicu dari buruknya komunikasi sosialisasi kepada masyarakat Rempang. Yang keenam, adanya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hak kepada perempuan dan anak, karena selain korban dari pihak protester atau pengunjuk rasa yang memang warga yang merasa dirugikan karena kebijakan Rempang Eco City, tapi juga ada korban dari perempuan dan juga anak. Dan yang terakhir, Mbak Jihad, itu adalah soal operasi militer ilegal gitu ya, yang kita temukan sebagai salah satu temuan tim ketika kita coba melihat atau merespon kekerasan yang terjadi tanggal 7 dan juga tanggal 11 September 2023 di Rempang. Baik. Nah, dari laporan hasil investigasi yang sudah dibuat oleh Kontras ini selanjutnya seperti apa tuh? Ya, dari temuan itu, laporan itu kemudian kita analisis dengan pendekatan yang pertama, pendekatan pendekatan berkaitan dengan kekerasan negara. Yang kedua berkaitan dengan
agenda atau konteks bisnis dan hak asasi manusia. Karena juga ada pengaruh dari korporasi di situ yang kemudian juga melahirkan sejumlah kekerasan dan juga represivitas yang dilakukan oleh aparat negara. Yang ketiga, pendekatan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi saya mau terangkan dulu, yang pertama, kalau dari 7 temuan yang tadi kita sudah sampaikan dan juga sudah dipublish, yang pertama ada analisis berkaitan dengan capital violence. Capital violence ini adalah kekerasan berbasis modal yang ini jamak terjadi dalam implementasi proyek strategis nasional. Seenggaknya dalam beberapa catatan kami di Solidaritas Nasional untuk Rempang, ada kurang lebih implementasi PSN yang juga dibarengi dengan represivitas dan juga brutalitas aparat. Kita masih ingat kasus di Wadas tahun lalu ada proses-proses peminggiran, pemaksaan, pengusiran paksa kepada masyarakat di Labuan Bajo dan juga Mandalika untuk proyek sirkuit Mandalika. Lalu yang hari ini juga masih terjadi adalah upaya penggusuran paksa di Pulau Obi, di Wawonii gitu ya, Pulau Obi di Halmahera, yang itu juga berangkat dalam nomenklatur proyek strategis nasional, dan juga yang terakhir di Rempang. Jadi 5 total implementasi PSN sepanjang 2021 sampai 2023 itu selalu diiringi dengan kekerasan dan juga brutalitas aparat yang kita jadikan analisis adalah ini bentuk lain dari capital violence. Yang kedua, ada operasi militer dan juga operasi militer ilegal, analisis kami. Karena satu, ada bentuk-bentuk penerjunan Tentara Nasional Indonesia yang masuk dalam aparat gabungan bersama dengan Polri, Satpol PP dan juga Ditpam BP Batam untuk melakukan bentuk-bentuk pengamanan dan pengendalian massa yang ada di Pulau Rempang. Nah, kenapa kita kemudian melakukan satu analisis atau mengeluarkan satu analisis berkaitan dengan operasi militer ilegal? Karena berdasar dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 soal TNI, di situ juga dijelaskan bahwa tupoksi TNI adalah dalam konteks melakukan operasi militer. Ada 2 kategori, operasi militer dalam konteks perang dan juga operasi militer dalam konteks selain perang atau MSP. Nah, kita melihat tidak ada urgensi pengerahan kekuatan berlebih yang dilakukan oleh TNI, apalagi setelahnya juga ada pernyataan dari Panglima Laksamana Yudo Margono bahwa akan ada penerjunan 1.000 TNI gitu ya untuk melakukan bentuk-bentuk pengamanan perbantuan dalam melakukan pemasangan, serta ada yang kontroversial juga ya, kalimat piting gitu ya. Yang itu juga kemudian diklarifikasi oleh Panglima sebagai salah satu bentuk keseleo bibir. Nah, keselip lidah. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan ini ya, operasi militer ilegal itu tidak urgent karena memang dalam konteks operasi militer selalu harus dibarengi dengan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Presiden dengan afirmasi dari DPR. Tapi ketika kita melihat pengerahan di Rempang, khususnya kepada anggota TNI, itu tidak ada sama sekali dokumen tersebut. Nah, yang keempat, Kak Jihan, itu berkaitan dengan state teror gitu ya, state psychological terror. Jadi analisis yang kami coba himpun, kita mengeluarkan satu temuan bahwa terdapat teror psikologis oleh negara. Bentuknya apa? Bentuknya pertama adalah pendirian posko di beberapa titik, termasuk di kantor camat Rempang. Lalu ada sweeping yang dilakukan oleh aparat gabungan, terutama pasca kejadian tanggal 7 dan juga tanggal 11. Lalu ada patroli jalanan yang juga tidak diketahui maksud dan tujuannya. Lalu ada upaya-upaya gabungan bersama dengan otoritas setempat untuk melakukan sosialisasi dan juga menekan warga dalam konteks proses relokasi. Nah, itu yang kita temukan. Baik. Thank you Mas Dimas. Nah, untuk tadi membuktikan apa-apa saja yang sudah ada di laporan investigasi dan juga analisa kontras, ini Egy katanya beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari pasca kejadian, pemirsa, Egy ini melakukan reportase langsung ke Rempang. Nah, apakah benar laporan-laporan ini juga Egy temui pada saat reportase di sana? Bagaimana kondisi warga, terus kemudian tadi ada patroli, ada sweeping, apa segala macam, itu apakah juga Egy temukan? Ya, waktu itu emang saya datang tanggal 12 September ya, sehari setelah kejadian di BP Batam pecah. Jadi memang saat itu kondisinya memang tidak ada kekerasan langsung, tapi kita bisa ngerasakan lah kalau di sana mencekamnya itu terasa. Dan itu pertama kali kebetulan saya ke Rempang dan menuju titik desa yang Kecamatan Galang di Sembulang itu, di desa Sembulang. Itu memang saya melihat ada sekitar 6 pos yang itu kemudian
sangat banyak diisi oleh polisi dan TNI di sana berjaga. Bahkan beberapa itu kabarnya dulu posnya warga kan kami dengar. Mereka pos ini dibuat warga awalnya untuk menghalau teman-teman BP Batam memasang patok. Tapi pasca kerusuhan kemudian posko-posko itu diambil alih oleh aparat dan justru menjadi posko mereka untuk menjaga. Ya bahkan ketika kami datang, saya datang pun ke sana. Saya bawa teman ya, artinya saya nyari orang lokal untuk Warga mengantarkan saya gitu. Karena begitu datang ke sana, penolakan warga pun terhadap saya itu cukup besar juga. Dalam arti saya orang asing yang datang ya. Anda siapa, mau ngapain gitu. Mereka tidak mau bicara awalnya, tapi kemudian ya setelah dilakukan pendekatan, saya juga didampingi orang lokal. Itu baru kemudian mereka berani cerita lah. Dan ya itu, mereka bilang, wah ini udah, kampung kami udah seperti daerah operasi militer mas, katanya. Kami biasa jalan jauh, jalan kaki jauh, enak-enak aja, kami kampung pinggir laut gitu. Sekarang jalan jauh aja nggak bebas, ada TNI yang tiba-tiba lewat lah, polisi yang tiba-tiba lewat lah gitu. Ini kayak bukan kampung kami katanya. Dan ya faktanya memang terjadi gitu. Hampir setiap hari itu saya tinggal sekitar 2 hari di Sembulang, di Rempangnya itu. Ya memang polisi ini berkeliaran. Entah mereka dengan BP Batam mensosialisasikan untuk pindah untuk menandatangani kontrak untuk relokasi, atau hanya mereka sekedar putar-putar saja, itu memang sering dilakukan oleh mereka. Dalam sehari bisa beberapa kali? Bisa beberapa kali memang. Dan kadang didampingi BP Batam, kadang ada yang polisi juga gitu. Bahkan ada satu cerita lucu mungkin ya. Waktu itu kami emang agak susah cari makan di sana kan, karena terbatas dan kondisinya mencekam, jadi susah nyari makan tempat di rumah makan gitu. Satu waktu ada yang satu tempat buka, saya makan di sana. Ditanya dulu, masnya dari mana katanya. Karena saya bersama teman dari warga lokal, oh iya mas gitu. Kalau polisi kami nggak mau mas terima katanya. Nggak boleh makan di sini. Nggak boleh makan di situ katanya. Karena mereka ngerasain mereka ikut dalam demo yang terakhir di BP Batam dan juga di dekat SD itu ya. Iya, dekat SD, iya. Di jembatan 3 ya. Jembatan Simpang 3 ya. Simpang 3 3 ya. 4 iya. Simpang 4 tentunya. Nah, mereka ikut dan mereka merasakan, mereka menganggap polisi sangat eksesif seperti yang tadi dibilang oleh Mas Dimas ya. Dan di situ mereka tidak mau melayani polisi gitu. Mereka memilih tutup malah. Mencekam itu apakah artinya sampai mereka juga ketakutan untuk melakukan aktivitas sehari-hari mencari pendapatan seperti hari-hari sebelumnya? Betul. Walaupun nelayan bukan yang menjadi tidak terlalu dominan ya di sana, masih banyak juga yang tidak bekerja di laut. Tapi kalau untuk nelayan saja itu hampir semua tidak berani melaut jauh. Kalaupun melaut hanya dekat gitu, karena mereka khawatir, kepikiran rumah katanya. Mereka khawatir ketika melaut jauh, tahu-tahu pulang rumah mereka udah ada yang datengin, ada udah dipaksa tanda tangan gitu. Jadi mereka akhirnya memilih untuk kalaupun melaut di dekat rumah saja, kalau enggak ya tidak melaut sekalian. Jadi yang saya ditemukan di Sembulang itu, mereka justru warga ini tidak bekerja dan lebih banyak berkumpul di rumah-rumah warga lain. Karena kalau mereka tinggal di rumah pun mereka khawatir didatangi oleh BP Batam lah sebut, atau dengan yang didampingi TNI Polri gitu, dan dipaksa untuk tanda tangan, dan mereka nggak paham apa-apa gitu. Mereka tidak punya kuasa. Makanya mereka berkerumun begitu ya. Lebih baik berkerumun, dihadapi bareng-bareng katanya. Sebagai bentuk untuk melakukan kekuatan kolektif gitu. Betul. Ya. Sebagai upaya untuk tidak dipecah belah dan upaya infiltrasi pemaksaan itu sendiri gitu ya. Tapi yang menarik juga memang soal trauma tadi ya Mas ya. Ada trauma-trauma tersendiri karena memang penggunaan kekuatan berlebih, eksesif, terutama kita juga menemukan fakta bahwa ada penembakan gas air mata yang dekat lokasinya dengan SD 024 dan juga SMP 22 gitu ya di Rempang, yang pada akhirnya juga menyebabkan korban dari kalangan anak-anak yang melakukan proses belajar mengajar, karena penembakan itu ketika proses belajar mengajar. Betul. Sekitar jam 10 atau jam 12 siang di tanggal 7 itu. Lalu ada juga korban dari kalangan guru yang juga perempuan begitu ya. Yang semuanya juga pada akhirnya punya rasa trauma tersendiri. Kemudian untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya, dan juga punya kemudian akibat atau efek atau dampak gitu ya pasca mereka menghirup gas air mata itu udah jelas gitu ya. Kita sudah banyak mengetahui ada banyak kasus-kasus yang melibatkan gas air mata dan korbannya seperti apa. Baik. Nah, aku kayak Egi lagi berarti. Egi sempat bertemu dengan Kepala BP Batam
Pak Ya, Muhammad Pak Rudi. Rudi ya. Iya, betul. Nah, itu waktu itu apa saja penjelasan yang dia sampaikan kepada Tempo, kepada Egy? Ya, waktu itu emang agak susah ya nemuin dia waktu itu. Kita agak mepet dengan waktu untuk selesai deadline waktu itu ya. Tapi memang padahal dia nerima kita di dalam mobil waktu itu wawancaranya akhirnya. Kita diajak masuk mobilnya dan dia menjelaskan beberapa hal. Memang dalam poinnya dia mengakui adanya masih tidak efektifnya ya mungkin ya, lebih tepatnya tidak efektifnya komunikasi dan sosialisasi yang mereka lakukan selama ini. Karena dia bilang memang proyek ini baru dia ketahui pun itu di April 2023. 18 April kalau saya nggak salah, dia bilang dia dipanggil ke Jakarta, dijelaskan bahwa PT MEG yang kemudian ini memang punya kontrak kan sejak 2004 selama 30 tahun di Pulau Rempang ini. Peruntukannya memang belum jelas. Nah, selama ini memang tidak pernah ada tidak ada investor atau apapun ya. Baru kemudian 18 April ini dia dipanggil ke Jakarta, dikabarkan Rempang sudah ada MEG sudah punya investor untuk Rempang. Baru kemudian Juli diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi ya bahwa ada investor dari Cina, Xinyi, 170-an triliun ya akan berinvestasi di Rempang. Nah, hanya dengan jangka waktu yang seperti itu, Rudi ini dia bilang dia diperintah ya, memerintah pusat untuk mengosongkan tanah Rempang saat itu. Nah, ini kemudian yang proses-proses ini yang dianggap masyarakat tidak efektif pada akhirnya, karena kemudian penjelasan-penjelasan yang disampaikan Rudi ini dianggap tidak clear gitu. Bagaimana kemana kemudian masyarakat akan direlokasi atau kemudian biarpun tempatnya belum dibangun akan dialihkan kemana? Awalnya disebut rusun. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah lanjut usia atau dengan nelayan-nelayan yang punya perahu gitu? Ini belum terjawab gitu. Padahal waktunya itu hanya singkat sekali gitu. Berapa lama berarti Gi ya? Sampai April, sampai Juli, September, Mei, Juni, tidak cukup lah ya itu untuk kurang dari setengah tahun mereka harus mengosongkan satu pulau itu sangat tidak cukup sih. Pasti, betul. Apalagi itu diafirmasi sama Presiden Jokowi kan, bahwa betul, kekerasan itu merupakan adanya bentuk-bentuk komunikasi yang belum tuntas dilakukan pada masyarakat sehingga ada miskomunikasi. Tapi terjadi seperti itu ya. Baik. Nah, aku ke Dimas lagi berarti. Nah, ini apakah dengan tadi misalnya contoh-contoh trauma yang dirasakan yang bahkan sampai ketemu orang asing aja mereka sampai harus menjaga jarak seperti itu begitu. Apakah juga ada artinya kekhawatiran bahwa mungkin saja bentrokan akan kembali terjadi mengingat ini ternyata pemerintah tetap menjalankan proyek Rempang Eco City itu. Oke, Jihan. Yang pertama, kalau misalnya memang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama otoritas aparat keamanan dalam merespon atau dalam mengupayakan ya sosialisasi itu seperti yang terjadi di tanggal 7 sama tanggal 11, udah barang tentu akan ada potensi konflik selanjutnya gitu ya. Yang kedua, memang harus super clear gitu ya untuk berbicara dengan masyarakat, terutama ketika berbicara terkait dengan proses relokasi. Jangan disepelekan cuma ini transaksi ekonomi saja. Tapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah soal bagaimana aspek kultural masyarakat di Pulau Rempang itu sendiri. Seperti kita tahu, ada masyarakat adat Melayu yang cukup panjang dan cukup lama begitu ya mendiami satu Pulau Rempang gitu ya. Yang pasti mereka juga sudah punya kedekatan interaksi dengan alam dan juga secara budaya juga sudah cukup dekat dengan tanah Rempang itu. Ini yang harus diperhatikan bahwa tidak hanya berbicara soal proyek ekonomi dan juga pembangunan untuk kemaslahatan Indonesia, tapi juga bagaimana kelindan antara kemajuan ekonomi, pembangunan itu juga harus sinergi dengan hak masyarakat adat dan juga hak keadilan atas pengelolaan tanah yang ada di Rempang khususnya ya dalam konteks ini. Oke. Nah, ini uniknya Pak Bahlil itu menyebut bahwa sudah ada kurang lebih 400-an lah ya kakak yang menyatakan bahwa bersedia secara sukarela untuk pindah. Apakah ini artinya pemerintah sudah berhasil apa bahasanya merebut hati atau itu sesuatu yang lain atau gimana? Dimas dulu nanti baru Egy. Iya. Kalau saya mau merespon apa yang disampaikan Pak Bahlil, tentu kita harus lihat apakah dari 400 kakak itu semuanya juga pada akhirnya nanti juga terjamin haknya atas hak ganti rugi ya secara dalam konteks
proses relokasi atau pemindahan penduduk gitu ya, itu kan pemerintah juga pasti mengorbankan apa yang tadi aku sebut, ada aspek kultural, ada aspek ekonomi juga yang mereka juga melekat dengan tanah tempat mereka mencari nafkah. Apakah itu sudah diakomodir oleh pemerintah? Yang kedua, apakah juga tidak ada upaya-upaya pemaksaan di situ? 400 itu. Tadi kan Mas Eki juga mengafirmasi kan bahwa dalam konteks sosialisasi itu juga ternyata ada upaya-upaya pemaksaan kepada warga masyarakat untuk melakukan penandatanganan kontrak relokasi. Nah, apakah 400 orang dalam KK itu yang setuju untuk direlokasi, apakah tidak ada intimidasi dan juga upaya-upaya manipulatif ya oleh pemerintah atau otoritas sehingga mereka setuju? Karena tidak salah juga kalau kita mengira sesuatu yang tidak pada tempatnya terjadi ya. Karena kita melihat tanggal 7 dan tanggal 11. Tanggal 7 dan tanggal 11, iya. Oke. Kalau Egi komentarnya gimana, Gi? Berhasil nggak sih itu merebut hati masyarakat kalau kayak gitu? Ini memang ada perubahan ya, maksudnya ketika pertama kali isu ini naik, memang isunya kan memang satu Rempang yang akan direlokasi kan, seluruh satu pulau Rempang. Ketika wawancara Rudi itu sudah ada dinamika waktu itu, dan dia bilang hanya kali 2.000 hektar saja, yang itu mencakup 3 desa ya, Sembulang, 3 desa, Sembulang Hulu, Sembulang Hilir, sama Pasir Panjang kalau saya nggak salah. Ya. Ada sekitar 700 kakak di sana. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah, saya kan tinggal di Rempang, di Sembulang ini sekitar 2 hari itu ya, cukup kenal ngobrol sama beberapa orang lah, dan teman-teman di sana itu belakangan masih kontak saya juga. Ya. Saya juga tanya juga gimana kondisi di sana, dan warga sebenarnya masih nolak gitu. Makanya klaim 400 ini juga masih perlu dipertanyakan warga yang mana. Dan seperti yang tadi Mas Dimas bilang, seperti apa kemudian pendekatannya gitu. Karena ya kita juga tidak mengadu domba masyarakat bahwa ada yang pro dan kontra ya. Tapi dalam arti ini juga perlu transparansi dari pemerintah seperti apa. Persis. Karena setauku setidaknya masih cerita ke aku ya, bahwa ini belum selesai gitu, warga ini masih banyak yang nolak. Apalagi kemudian lokasi relokasinya adalah di Tanjung Benon, yang itu juga sebenarnya sudah ada warga juga di situ gitu. Perkampungan lama juga gitu. Baik. Wow, perlu kita buktikan klaim tersebut ya berarti ya. Oke. Nah, balik lagi ke Dimas. Nah, ini tadi waktu di awal juga Dimas sempat sebutkan ada beberapa konflik agraria yang terjadi tidak hanya di Rempang tapi di beberapa titik. Nah, sebetulnya menurut Kontra sendiri, apakah ini berarti penyelesaian konflik-konflik agraria di Indonesia ini masih sangat jauh dari harapan kita? Mungkin metode-metodenya, terutama tadi ada beberapa poin dengan gas air mata, kepada perempuan dan anak, serangan psikologis dan segala macamnya. Ya. Yang pertama memang kita seolah nggak pernah belajar ya kalau berbicara soal konflik agraria dan juga konflik lingkungan gitu ya. Itu memang selalu menjadi sumber kekerasan dan juga bagaimana kemudian pemerintah atas nama pembangunan mengexert kekuasaan dan juga otoritasnya untuk pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menjustifikasi kekerasan gitu ya. Dan nggak terjadi dalam konteks hari ini aja di Rempang gitu ya, dan juga beberapa PSN. Tapi kita bisa belajar dari banyak konflik agraria yang masih belum tuntas gitu ya di masa lalu gitu ya, yang pada akhirnya juga mengorbankan beberapa masyarakat gitu ya secara person, tapi juga ada tercerabutnya hak-hak kultural gitu ya yang melekat, jadi kekayaan-kekayaan kultural yang harusnya dikelola oleh masyarakat adat dalam konteks pengelolaan tanah akhirnya tergusur karena ada pembangunan di situ. Ada dalam konteks Kendeng gitu ya, yang waktu itu juga pasti sudah cukup ramai, dan memang Kendeng jadi satu pusat kebudayaan juga di Jawa Tengah gitu ya, yang pada akhirnya harus rela berhadapan dengan pabrik semen. Lalu di Jawa Tengah juga banyak di Waduk Kedung Ombo dan lain sebagainya. Jadi memang dalam konteks pengelolaan atau penanganan konflik-konflik agraria tidak pernah ada langkah-langkah yang sifatnya dialogis oleh pemerintah, dan juga yang sifatnya juga memperhatikan aspek hak asasi manusia. Kenapa penekanan hak asasi manusia penting? Karena memang dalam negara Indonesia konsep hak asasi itu udah diakui dan dihormati gitu ya. Seperti kemudian bagaimana amandemen konstitusi keempat mengakomodir pasal-pasal soal penghormatan hak asasi manusia di situ.
ada pengelolaan hak hidup, pengelolaan lingkungan, ada penjaminan hak hidup masyarakat yang harusnya itu diperhatikan sebelum kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif dengan kepentingan atau pemajuan hak asasi manusia gitu ya. Wow. Baik, kalau dari Kontras sendiri apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan juga kalau dari majalah Tempo sendiri mungkin ada rencana liputan lagi di Mas dulu? Kalau dari kami setelah kita melakukan peluncuran laporan sekitar 3 minggu yang lalu, kita menemukan tadi ada kekerasan atau state violence atau kekerasan negara, juga ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan gas air mata, lalu kekuatan berlebih dalam konteks teror, lalu juga ada aspek hilangnya rasa aman masyarakat, ada hak atas perempuan dan anak, ada penangkapan sewenang-wenang juga gitu ya, yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada massa aksi atau pendemo, yang itu juga tidak dilalui dengan prosedur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu ada tindakan kejahatan korporasi juga, yang itu kita masukkan dalam laporan, kita launching, lalu setelahnya kita melakukan audiensi dengan Komnas HAM sekitar 2 minggu yang lalu, sebelum akhirnya Komnas HAM mengeluarkan temuan yang sempat dilakukan dan dihimpun ketika proses investigasi oleh Komnas HAM. Kita mendesak juga ketika pertemuan dengan Komnas HAM membawa laporan itu, supaya Komnas HAM juga bisa menetapkan tragedi Rempang, kekerasan di tanggal 7 dan 11 itu sebagai sebuah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Karena memang ada beberapa satu pisau analisis yang seharusnya bisa diambil oleh Komnas HAM untuk menjustifikasi dan juga menyatakan bahwa konflik Rempang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lalu yang kedua, kami juga akan mengupayakan langkah-langkah untuk merespon atau seenggaknya melakukan gugatan secara administratif gitu ya ke Ombudsman. Jadi karena memang ada bentuk-bentuk upaya-upaya maladministrasi yang dilakukan dalam konteks konflik Rempang, terutama konflik kepentingan yang kita juga temukan karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam dan juga sebagai Wali Kota Batam, itu juga pasti tinggi muatan konflik kepentingan di situ yang itu berdampak dalam konteks administrasi pemerintahan gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga kemudian berusaha mendesak begitu ya, bagaimana pengeduaan atau seenggaknya pengejawantahan PSN di Rempang itu bisa dihentikan. Terutama konteksnya ini merupakan di domain atau tupoksi dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Investasi, Pak Bahlil, dan juga terutama ke Pak Presiden gitu ya, Pak Joko Widodo, supaya juga mengevaluasi pendekatan-pendekatan implementasi PSN, terutama di Rempang gitu ya, karena sudah terjadi chaos gitu ya, kekerasan dan juga korban yang tidak sedikit gitu ya, sehingga perlu kebijakan PSN ini dievaluasi secara menyeluruh, transparan dan juga melibatkan warga ke depan. Karena dialog itu tadi. Dialog itu tadi, karena ya siapa sih nggak mau pembangunan dan juga kemajuan di Indonesia, tapi kalau misalnya caranya yang dilakukan itu tidak punya perspektif untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Itu yang justru menjadi kontraproduktif ya dengan semangat kemajuan dan pembangunan itu. Oke, luar biasa. Oke, kita dukung teman-teman Kontras begitu ya. Kalau dari majalah Tempo sendiri mungkin apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin sesuai dengan kapasitas kami juga ya sebagai media, ya kami akan tetap terus menjadi watchdog lah ya, mengawal situasi di Rempang ini seperti apa, karena ini masih panjang kemungkinan, karena jadwal pengosongan kan dimundurkan kan, awalnya 28 September. Betul. Karena juga masih banyak penolakan gitu, masih belum semua mendaftar gitu, masih banyak warga di sana. Akhirnya sekarang pemerintah memundurkan lagi gitu, dan belum jelas juga kemudian akan seperti apa ke depan. Artinya ini masih harus tetap kita jaga, apakah kemudian prosedur-prosedur yang dijanjikan itu juga dijalankan dan bagaimana implementasinya gitu. Itu yang mungkin akan lebih diperhatikan. Baik, mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua ya, untuk warga di sana juga untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras, dan juga Egi. Thank you, Jihan. Dari majalah Tempo. Dan pemirsa, semoga tadi diskusinya bermanfaat untuk kita semua. Hari kata saya Dejan beserta kru yang bertugas pamit undur diri, kita akan jumpa di ruang temu selanjutnya. Bye.